warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan meresensi sebuah buku dengan judul Laila dan Majnun. Hai teman-teman, kali ini kami akan meresensi sebuah buku dengan judul Laila dan Majnun. Buku Laila Majnun ini ditulis oleh Nizami Ganjafi. Nah, jumlah halaman dalam buku ini adalah 255 halaman, merupakan edisi pertama, diterbitkan oleh PT Kakak Tua. Harga dari buku ini adalah 75.000, masih ekonomis ya di kantong. Saya akan menceritakan sedikit tentang siapa sih Nizami Ganjafi ini. Nizami Ganjafi lahir di Ganja, Azerbaijan pada tahun 1141 sampai 1209 Masehi. Nizami Ganjafi termasuk orang yang cerdas dalam segala bidang. Contohnya, ia dapat menguasai ilmu filsafat, psikologi, ilmu astronomi, sastra, dan bahkan musik. Ketika Nizami Ganjafi meninggal, barulah semua karya-karyanya itu dibukukan dalam sebuah buku yang diberi judul Khamsah, yang berarti 5 karangan. Salah satu dari karangan Nizami Ganjafi ini adalah Laila dan Majnun. Dari kelima karangannya, buku Laila dan Majnun lah yang paling populer. Mungkin karena menceritakan tentang kisah cinta yang membuat para pembaca itu menjadi penasaran seperti apa sih ceritanya. Nah, dari buku Laila dan Majnun ini juga ada seorang penulis yang terinspirasi. Contohnya penulis Shakespeare yang terinspirasi lalu menulis sebuah buku yang berjudul Romeo dan Juliet. Lalu penulis yang lainnya juga ada penulis Rumi yang terinspirasi lalu menulis sebuah buku dengan judul Masnawi dan Diwan. Buku ini dimulai dari kisah seorang pemimpin kabilah Bani Amir yang sangat masyhur akan kepemimpinan, kekayaan serta kedermawannya terhadap fakir miskin. Namun apalah arti sebuah kepemimpinan, kekayaan serta kedermawannya tanpa seorang anak? Sang Sayyid selalu berdoa, berpuasa hingga pada satu ketika Tuhan mengabulkan permintaannya dan dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Qais. Pada saat Qais masuk ke sekolah, Qais merupakan seorang anak yang tekun serta semangat belajar yang tinggi dan pemikirannya tiada tandingan. Namun sayang, Qais jatuh ke jurang percintaan keabadian yang menggerogoti seluruh kehidupannya ketika Qais bertemu dengan seorang gadis yang bernama Laila. Ia telah tenggelam di lautan cinta bahkan sebelum ia mengerti makna cinta itu sendiri. Ia telah menyerahkan hatinya kepada sang gadis ini bahkan sebelum ia menyadari betapa berharganya hati yang telah diserahkannya itu. Perasaan Laila pun tak jauh berbeda. Ia telah jatuh cinta kepada Qais. Api telah menyala di dalam hati mereka. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk menjinakkan nyalanya? Tidak ada. Mereka masih remaja, dan remaja menerima apapun yang terjadi pada diri mereka tanpa banyak pertanyaan. Mereka terlampau bahagia hingga tak pernah mempersoalkan bahwa cinta di antara mereka dapat menghilang secepat kedatangannya. Hingga Qais tidak sadarkan diri, memuja kecantikan Laila dan menceritakan kebaikan-kebaikan gadis ini terhadap orang yang dijumpainya. Dan semakin aneh tingkah lakunya. Orang-orang kemudian menertawai dan mencemoohnya. Mereka meneriaki, inilah dia, orang gila, inilah dia si Majnun. Keluarga Laila yang mendengar seketika malu. Kehormatan Laila dan seluruh kabilahnya sedang dipertaruhkan. Ayah Laila melarangnya meninggalkan tenda, mencegah Qais untuk menemuinya. Mereka menyembunyikan punuk dari pungguk yang merindukannya. Tidak ada yang dapat dilakukan Laila. Ia terpaksa menyembunyikan kesedihan yang mengoyak hatinya. Dan Qais berkelana tanpa arah, berbicara sendiri, dituntun hatinya yang sangat merindu, dan tidak menyadari cemoohan orang di sekitarnya. Matanya selalu basah dengan air mata kerinduan. Majnun pernah berdoa kepada Tuhan, dan bunyi doanya yaitu, duhai Tuhan, demi Engkau dan demi cinta, biarkan cintaku tumbuh semakin kuat di setiap waktu. Cinta adalah satu-satunya yang kumiliki, cinta adalah diriku yang apa adanya, dan cinta adalah satu-satunya tujuan akhir hidupku.
Buku ini berangkat dari tokoh utamanya yaitu Laila dan Qais. Namun seiring berjalannya waktu, ia disebut dengan Majnun karena kegilaannya karena mencintai kekasihnya, yakni Laila. Kisah cinta yang bertolak keegoisan keluarga wanita menjelma menjadi ketidakwarasan yang panjang dan memilukan. Kisah ini merupakan kisah klasik yang andai kata tidak ada nilai sofistik dan retorik, mungkin menjadi kisah cinta yang biasa. Ada dua insight yang bisa kita ambil dari buku ini. Pertama, buku ini mengajarkan kita tentang arti cinta sesungguhnya. Kedua, buku ini mengajarkan kita bahwa cinta yang sesungguhnya adalah meskipun rupa dan raganya tidak ada di hadapan kita, tetapi cinta itu tetap hadir dalam hati kita, jiwa dan raga kita. Dan cinta seperti inilah yang digunakan oleh orang-orang yang bertasawuf dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keunggulan dari buku ini, pertama, terdapat gambar atau ilustrasi asli pada sampulnya. Kedua, warna kertas yang digunakan pada buku ini sangat menarik dan membuat mata kita tidak jenuh saat membacanya. Yang ketiga, isi dari buku ini menggunakan alur maju, di mana akan diceritakan mulai dari kebahagiaan Qais dan Laila dan sampai pada akhirnya keduanya berpisah di dunia ini. Yang keempat, terdapat beberapa gambar pada setiap isinya dan beberapa syair pada isi cerita tersebut. Yang kelima, harga dari buku ini sangat terjangkau dan buku ini sangat berkualitas. Adapun kekurangan dari buku ini, ada beberapa kata atau kalimat seperti syair-syair yang terdapat dalam isinya yang bagi pembaca awam belum dapat dipahami atau sulit untuk dipahami dan masih butuh penjelasan. Nah, buku ini sangat recommended banget buat kamu yang suka baca novel bergenre kehidupan percintaan dan sastra. Karena di sini kamu akan disuguhkan oleh cerita yang menarik dan cerita yang seru, serta wawasan yang akan bertambah dalam diri kamu. Demikianlah hasil resensi dari buku ini. Kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, Like, komen, dan subscribe.